Posisi Indonesia dalam kancah geopolitik global, khususnya kawasan Asia Tenggara, kian penting. Tak lain dan tak bukan dari dipilihnya Indonesia sebagai negara kedua setelah Vietnam yang dikunjungi Perdana Menteri Jepang yang baru, Yoshihide Suga. Suga telah bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Xuan Phuc pada 19 Oktober 2020. Suga menekankan konsep Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan. Perdana Menteri Vietnam pun menyambut konsep Jepang dalam mendorong perdamaian di kawasan Asia. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020, Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc năm 2021, Việt Nam hoan nghênh Nhật Bản, một cường quốc hàng đầu trên toàn cầu, tiếp tục phát huy vai trò đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, phồn vinh của khu vực và thế giới. Selang sehari, Suga bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Bogor. Dalam lawatannya, poin penting yang digarisbawahi yakni memperkuat kerjasama pertahanan dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik dalam menghadapi kekuatan Cina. Kunjungan ke Indonesia adalah bagian dari rangkaian kunjungan pertama PM Suga setelah dilantik sebagai Perdana Menteri bulan September yang lalu. Hal ini menunjukkan arti penting Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Ini juga merefleksikan komitmen bersama untuk terus memperkokoh kemitraan strategis antara Jepang dan Indonesia. Di tempat yang berbeda, setelah bertemu dengan Presiden Jokowi, Suga menegaskan kembali konsep yang diusungnya dan menyatakan keberatan dengan aksi yang dilakukan oleh China di Laut Cina Selatan. However, in the South China Sea, developments contrary to these are unfolding, and we are keeping a close watch with concern. Japan is strongly opposed to any actions that escalate tensions in the South China Sea. I would like to re-emphasize the importance for all parties concerning the South China Sea issues to work towards the peaceful resolution of disputes based on international law instead of resorting to force or coercion. Klaim Cina atas Laut Cina Selatan membuat iklim geopolitik di kawasan Asia Tenggara menghangat. Apalagi militer Cina terus menunjukkan taringnya. Bahkan dalam laporan tahunan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat muncul tudingan Cina akan membangun pangkalan militer di sejumlah negara ASEAN, salah satunya Indonesia. Klaim Cina atas Laut Cina Selatan berdasar 9 garis putus-putus atau 9 dash line. Garis imajiner inilah yang dinilai sebagai batas wilayah Cina. Namun klaim itu bertentangan dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Tak heran bila negara-negara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam meradang atas klaim tersebut. Bukan hanya letaknya yang strategis, kawasan Laut Cina Selatan menyimpan nilai ekonomi yang tinggi. Mengutip data CVR Global Conflict Tracker, total nilai perdagangan di kawasan ini pada 2016 mencapai 3,37 triliun dolar Amerika. Selain itu, kawasan ini juga memiliki sumber daya alam sebanyak 11 miliar barel minyak dan 190 triliun kaki kubik cadangan gas. Angka yang fantastis, bukan? Itulah mengapa Jepang bergerak cepat mengkonsolidasikan Vietnam dan Indonesia. Apalagi Vietnam merupakan ketua ASEAN tahun 2020 dan Indonesia merupakan anggota dari kelompok 20 negara ekonomi utama. Meski demikian, aroma perebutan pengaruh di Indonesia terasa kuat, khususnya dalam investasi antara Jepang dan Cina. Kedua negara memiliki proyek-proyek besar di Indonesia. Cina misalnya menggenggam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, proyek kereta pariwisata Bali, dan 28 proyek lain dengan total mencapai 1.288 triliun rupiah. Jepang juga tak kalah. Jepang punya proyek Pelabuhan Patimban, terowongan tol Padang Pekanbaru, MRT Jakarta Fase 1, pembangunan 6 pulau terluar, dan kereta kencang Jakarta-Surabaya. Hanya saja, hingga semester 1 2020, nilai investasi Jepang masih kalah dengan Cina, di mana Cina menanamkan investasi mencapai 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, sementara Jepang 4,4 miliar dolar Amerika. Meski demikian, Indonesia jangan sampai gelap mata, apalagi kehilangan taring untuk menentukan sikap bernegara. Politik bebas aktif hasil warisan ide para pendiri republik sangat relevan untuk diterapkan.
Harus konsisten dengan politik luar negeri kita yang bebas aktif. Itu nomor satu. Yang kedua, jangan sampai ketergantungan ekonomi, baik ke Cina maupun ke Amerika Serikat atau ke Jepang, mempengaruhi komitmen kita untuk menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan kemudian yang ketiga, kita tidak perlu ikut di dalam satu fakta atau apapun yang berkaitan dengan militer, karena itu tidak akan menguntungkan kita. Terutama sekali Indonesia tidak akan bisa menjadi peace broker bagi mereka-mereka yang punya konflik di kawasan Laut Cina Selatan. Karena peace broker ini penting supaya ketegangan perang dingin itu tidak berubah menjadi perang panas atau hot war yang tentu kalau misalnya itu terjadi akan merugikan semua pihak yang ada di dalam kawasan. Seperti itu. Dengan politik bebas aktifnya, Indonesia dapat mewujudkan salah satu tujuan nasional Indonesia yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tim Liputan CNBC Indonesia.